Lebih banyak penangkapan dilaporkan terkait kematian tragis seorang wanita muda yang tampaknya dilempar dari jembatan terbengkalai di Brasil dalam insiden terjun dengan tali yang berakhir sangat buruk. Sekarang, ada tuduhan penghapusan dan penyembunyian barang bukti. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Oke, jadi kami punya lebih banyak pembaruan untuk Anda dalam kasus terjun dengan tali di Brasil ini yang sudah kami ikuti sejak awal. Ini adalah kasus di mana Maria Eduarda Rodrigues de Freitas yang berusia 21 tahun jatuh hingga meninggal dalam insiden terjun dengan tali. Dia diduga dilempar dari jembatan yang sudah tidak terpakai tanpa terikat tali atau apapun, jatuh dari ketinggian 130 kaki. Ini adalah kematian yang sangat mengerikan. Dan semuanya ternyata terekam dalam video yang beredar di media sosial. Ada 3 instruktur, Luis Felipe Feliciano Egorov, 32 tahun, Vitor de Freitas Gonçalves, 27 tahun, dan Maicon Fernandez Sintra, 42 tahun. Mereka telah ditangkap. Mereka didakwa dengan pembunuhan dengan kesengajaan eventual. 2 dari mereka diduga melarikan diri dari lokasi sebelum akhirnya ditangkap. Dan menurut NBC News, hukum Brasil mengkategorikan tuduhan ini sebagai membunuh seseorang. Tidak selalu dengan niat untuk membunuh, tetapi dengan melakukan tindakan berbahaya yang diketahui beresiko menyebabkan kematian serta menerima resiko tersebut. Dan mereka dilaporkan mengaku bahwa mereka sedang dalam keadaan syok, bahwa mereka sempat kehilangan kesadaran. Mereka tidak ingat siapa yang bertanggung jawab untuk mengamankan Maria Eduarda. Itu berdasarkan laporan yang kami terima. Bahkan, penasihat hukum pembela yang terkait dalam kasus ini juga dilaporkan mengatakan kepada media G1 bahwa individu-individu ini sangat berpengalaman. Penyidik Andrea Dantes Levi mengatakan kepada media Globo bahwa perusahaan yang mengoperasikan atraksi terjun dengan tali ini, kutip, bahkan tidak memiliki izin untuk berada di sana. Jadi sudah banyak hal yang perlu dibahas, sudah banyak hal yang perlu dipikirkan. Tapi seperti yang saya katakan, kita punya perkembangan baru yang harus kita bicarakan. Jadi ini baru saja keluar. Pertama, ada gambar baru yang muncul tentang ini. Ada sebuah video yang diposting di IPTV di YouTube, sudut pandang berbeda dari insiden tersebut. Sekali lagi, tampaknya menunjukkan para instruktur sedang mengangkat Maria Eduarda dengan gaya Superman, gaya pesawat, di atas platform, dan saat itulah mereka diduga melemparkannya ke bawah. Tapi dalam video itu, sepertinya Anda bisa mendengar orang yang merekam ini berkata, "Lihat ini." Dan kemudian seseorang lagi berkata, "Ya Tuhan." Dan kemudian, setelah Maria Eduarda tampaknya terlempar dari platform, Anda mendengar orang yang merekam berkata, "Tidak, berhenti, berhenti semua." Tali putus. Anda bisa melihat bagaimana para instruktur bereaksi, tampak terkejut, hampir membeku di tempat. Dan sekarang kabar terbarunya, 3 anggota tim lainnya dilaporkan telah ditangkap. Dan menurut New York Post, mereka memiliki peran atau diduga memiliki peran dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas ini. Rupanya penangkapan terjadi pada akhir pekan Sabtu 20 Juni. Menurut Globo, mereka adalah Evelyn Dos Santos Gonçalves yang diduga bertanggung jawab atas perusahaan informal yang melakukan aksi lompat tersebut. João Antonio Piveta Ribeiro da Silva yang dilaporkan berada di tanah di bawah jembatan dan Gabriel Barros Martins yang diduga meninggalkan lokasi setelah kejadian jatuh diduga tidak kooperatif dengan polisi. Ini menurut Baci Noticias. Dan sekarang ada hal ini, ada tuduhan bahwa entah semuanya atau hanya beberapa dari mereka ada tuduhan menghapus materi digital seperti halaman media sosial untuk perusahaan Entrecordas. Ada juga kecurigaan bahwa mereka mungkin terlibat dalam mengambil kamera, kemungkinan kamera GoPro yang diduga dipegang Maria Eduarda saat melakukan lompatan dengan tali. Faktanya, MSN melaporkan bahwa seorang saksi mata dalam insiden ini, Rafael Goulart, yang tampaknya adalah orang berikutnya yang akan melompat setelah Maria Eduarda, mengatakan kepada media bahwa dia melihat seorang karyawan mengambil kamera ini melepas GoPro dari tali di leher Maria Eduarda saat dia tergeletak di tanah. Dia mengatakan bahwa dia melihatnya sebagai, kutip, entah mereka khawatir tentang peralatan atau ingin menyembunyikan bukti. Menurut 9.com.eu, perintah pengadilan telah dikeluarkan untuk penggeledahan dan penyitaan ponsel serta perangkat elektronik dan barang bukti lainnya. Menurut The New Daily, surat perintah penangkapan sementara telah dikeluarkan untuk jangka waktu 5 hari. Dilaporkan ada kecurigaan menerima risiko kematian Maria Duarte secara sadar dan menghalangi proses hukum.
Sekarang belum sepenuhnya jelas apakah mereka telah ditahan sementara atau sudah didakwa secara resmi. Tapi saya akan menghadirkan seorang pengacara pembela pidana dari Brasil untuk membicarakan hal ini, menjelaskan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi di sini, karena saya tahu ini bisa membingungkan. Ini juga membingungkan bagi saya. Kantor Sekretaris Keamanan Publik Sao Paulo dalam sebuah pernyataan mengatakan, saya sudah melihat banyak kematian, kejahatan, penjahat. Saya juga melakukan olahraga ekstrim. Saya belum pernah melihat kasus yang begitu menjijikan dan sangat mencolok dalam hal mengabaikan keamanan dan nyawa orang lain seperti kasus ini. Itu pernyataan yang cukup tegas. Pernyataan lain, kutipan, polisi sipil terus melanjutkan penyelidikan mereka untuk sepenuhnya menjelaskan bagaimana kejadian itu terjadi, mengidentifikasi semua tanggung jawab pidana, dan menemukan kamera yang digunakan oleh korban. Pada saat lompatan, yang dianggap sebagai elemen penting untuk merekonstruksi apa yang terjadi. Banyak pembicaraan tentang kamera ini. Saya juga ingin membahas itu. Hei, cepat saja, ada pemilik kucing di sini, karena ini intinya. Siapa yang tidak ingin kucingnya sehat dan bahagia, kan? Memberi mereka Smalls adalah pilihan terbaik berikutnya. Sebagian besar makanan kucing di luar sana dibuat dengan bahan pengisi murah, produk sampingan daging, dan bahan buatan. Dan kesehatan kucing Anda yang jadi taruhannya. Itu kenyataannya. Tapi Smalls berbeda. Resep mereka dibuat tanpa pengawet, menggunakan 100% bahan layak konsumsi manusia yang bisa Anda temukan langsung di kulkas Anda. Kucing mengandalkan protein untuk energi. Mereka juga membutuhkan banyak hidrasi agar tetap sehat dan bugar. Dan untungnya, Smalls mengandung setidaknya 80% protein hewani. Dan bahan-bahan segar mereka dimasak dengan lembut untuk mempertahankan semua nutrisi, hidrasi, dan rasanya. 88% pemilik kucing melaporkan bahwa setelah memberi makan Smalls, kucing mereka memiliki pencernaan yang lebih baik, bulu yang lebih berkilau, dan lebih banyak energi untuk bermain. Para ahli juga sangat memuji produk ini. Majalah Forbes menobatkan Smalls sebagai makanan kucing terbaik secara keseluruhan. Para pengulas BuzzFeed melaporkan bahwa kucing mereka sangat menyukai makanan ini. Kesehatan kucing Anda dimulai dari apa yang mereka makan. Coba Smalls dan dapatkan diskon 60% untuk pesanan pertama Anda, plus gratis ongkir dan camilan seumur hidup ketika Anda mengunjungi smalls.com/ atau smalls.com/sidebar. Sekarang, ternyata ini juga menarik. Ada seorang influencer media sosial di lokasi hari itu, yang kabarnya bertindak sebagai semacam pendukung teknis. Ini adalah seorang pria bernama Luis Gustavo de Oliveira, menurut Baci Noticias. Media tersebut melaporkan bahwa dia telah bekerja dengan tim ini selama sekitar 1 tahun. Dan hari itu, dia berada sekitar 4 meter dari platform. Tetapi membelakangi kejadian yang terjadi karena dia tampaknya sedang mempersiapkan lompatan untuk peserta berikutnya. Inilah yang dilaporkan dia katakan kepada pihak berwenang dalam pernyataan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dia berkata, kutip, saya telah menerima banyak pesan dalam beberapa hari terakhir tentang kasus tragedi di Lumera. Untuk saat ini, saya memilih untuk tidak mengungkapkan pendapat saya secara publik tentang masalah ini, karena masih ada prosedur dan penyelidikan yang sedang berlangsung dalam kasus ini. Saya tidak menghindar atau bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi. Pada waktu yang tepat, saya akan berbicara dengan jelas. Saya menghargai pengertian semua orang. Ngomong-ngomong, keluarga Maria Eduarda merilis pernyataan yang mengatakan, kutip, sangat penting bahwa seluruh tanggung jawab ditetapkan secara saksama dan semua pihak yang terlibat harus benar-benar dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaian mereka. Oke, saya ingin mengundang kembali di sini di sidebar Audrey Libarca yang merupakan seorang pengacara pembela pidana asal Brasil. Dia sudah bersama kita sebelumnya saat kita membahas ini. Terima kasih banyak sudah kembali untuk membicarakan hal ini. Jadi, apakah saya benar, apakah kami benar saat melihat laporan bahwa 3 orang lagi telah ditangkap? Ya, Tapi apakah mereka sudah didakwa? belum secara resmi, tapi ya, mereka sedang berada di tahanan sementara sekarang, yaitu jenis penahanan di mana seseorang ditahan untuk jangka waktu tertentu agar penyelidikan berjalan lancar. Jadi, apakah kamu tahu tuduhan atau dugaan apa yang membuat mereka ditangkap dan ditahan? Saya melihat bahwa kemungkinan, saya tidak tahu apakah itu tuduhan yang sama dengan yang dihadapi para instruktur, saya tidak tahu apakah itu tuduhan menghalangi proses hukum, tapi atas dasar apa mereka ditahan? Tuduhan atau dugaan? Tuduhan apa? Tuduhannya sama dengan yang tertangkap basah, yaitu pembunuhan dengan sengaja. Dan omong-omong, hanya untuk memperjelas, apakah itu masih pembunuhan dengan sengaja, atau pembunuhan dengan niat tidak langsung, pembunuhan dengan kesengajaan eventual, apakah itu maksudnya?
Ya, bagian eventual itu hanya penting untuk memastikan bahwa mereka bisa mengklasifikasikan ini sebagai pembunuhan dengan sengaja. Tapi secara resmi tetap disebut pembunuhan dengan sengaja. Izinkan saya bertanya, orang-orang yang baru saja ditangkap itu, menurut Anda, kenapa mereka ditangkap dan kenapa mereka baru ditangkap sekarang? Karena jelas mereka memiliki peran yang berbeda-beda kan? Mereka bukan orang-orang yang ada di video itu, tapi menurut saya mereka punya peran dalam seluruh aktivitas lompat tali ini. Mereka berada di tempat yang berbeda pada hari itu, dan ada juga tuduhan bahwa mereka mungkin telah menyembunyikan barang bukti. Ya, tuduhannya adalah mereka merupakan bagian dari tim yang memastikan kegiatan lompat tali ini terjadi. Salah satu orang yang ditangkap adalah orang yang berada di bawah jembatan, yang dituduh menyembunyikan kamera, yang sampai sekarang belum ditemukan. Tapi seorang saksi mengatakan bahwa mereka melihatnya mengambil kamera dari tubuh korban. Tapi saya agak bingung. Jika mereka bukan orang yang benar-benar membantu menyiapkan tali dan diduga melemparkannya dari platform, bagaimana mereka bisa didakwa dengan pembunuhan? Pada titik ini, hakim akan menahan semua orang yang terlibat dalam tindakan ini. Nantinya, ketika sampai pada putusan, hal ini akan ditangani dengan cara yang sangat berbeda. Terakhir kali kita berbicara, saya membahas tentang betapa sulitnya memastikan setiap tindakan individu diuraikan dalam persidangan. Karena dalam hukum, kamu harus menunjukkan secara individual bagian mana yang dilakukan oleh setiap orang, tindakan atau kelalaian apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pada titik ini, saya tidak melihat mereka mengevaluasi bagian ini. Saya hanya melihat mereka melibatkan semua orang yang ada di perusahaan sebagai calon. Criminal. Ketika mereka ditahan, apa yang terjadi dengan penyelidikannya? Saya membaca bahwa penggeledahan dan penyitaan, saya percaya surat perintah untuk perangkat elektronik mereka dan bukti lain telah dikeluarkan. Apakah itu yang sedang terjadi sekarang? Ya, barang bukti sedang diperiksa. Ya, Dan yang akan saya tunjukkan adalah itu sebenarnya bisa dilakukan. Itu bisa saja dilakukan tanpa mereka harus ditangkap. Mereka tidak perlu ditangkap pada saat itu. jadi mari kita mundur sebentar. Menurut Anda, mengapa mereka ditangkap pada saat itu? Alasan dari pengadilan adalah bahwa penangkapan itu dilakukan untuk memastikan penyelidikan tidak diganggu. Tetapi sejauh ini mereka tidak mengganggu penyelidikan. Ya, mereka dituduh menyembunyikan barang bukti dan menghancurkan sebuah video serta diduga mengambil kamera GoPro. Jadi saya rasa saya bisa memahami itu. Ya, kamera ini sangat penting untuk penyelidikan. Saya harap mereka bisa menemukannya suatu saat nanti. Karena kamera itu bersama korban sepanjang waktu. Dan kamera itu akan menunjukkan apakah dia menyadari bahwa dia, kamu tahu, tidak memakai tali, apakah dia meminta untuk berhenti, apakah dia sadar, apakah mereka sadar bahwa dia tidak memakai tali. Saya membayangkan kalau dia sudah memakai kamera itu sebelum mereka menjemputnya, benar? Itu akan merekam percakapan mereka tentang tali itu dan apakah dia melihat-lihat, apakah mereka pernah mengamankannya. Karena masih tampaknya ada kebingungan tentang bagaimana ini bisa terjadi. Dan masih tampaknya ada kebingungan tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mengamankannya, benar? Tepat sekali. Ada tuduhan tentang kemungkinan halaman media sosial perusahaan yang dihapus. Yang saya baca dari laporan adalah bahwa ada konten digital yang mungkin telah dihapus. Apakah itu termasuk penghalangan menurut hukum Brasil? Itu dianggap penghalangan jika mereka menghapus sesuatu dari lompatan sebenarnya dari Maria Eduarda. Apakah juga mungkin mereka ingin menangkap dan menuntut individu-individu ini agar mereka bisa bersaksi melawan 3 instruktur lainnya? Dan mungkin, ya, Apakah dalam hukum Brasil ada mekanisme yang memberi mereka kekebalan jika bersaksi? ada mekanisme hukum yang bisa memberimu kekebalan jika kamu bersaksi dalam beberapa kejahatan, tapi itu tidak berlaku di sini. Saya ingin mundur sedikit karena ini agak membingungkan. Ketika saya membaca laporan tentang ini, mari kembali ke tuduhan yang dihadapi oleh ketiganya. Mereka masih menyebutnya pembunuhan dengan kesengajaan, dengan kemungkinan atau dolus eventualis. Tapi teori dari jaksa yang Anda katakan adalah ini akan dianggap dengan niat, bahwa mereka dengan sengaja secara sadar membunuhnya, atau bahwa mereka begitu ceroboh
mereka mengabaikan risiko sehingga itu dianggap sebagai niat. Saya hanya ingin memperjelas tentang 3 orang yang telah didakwa. Menurut Anda, apa sebenarnya teori kasus yang akan diajukan oleh jaksa? Teorinya bukan bahwa mereka begitu ceroboh sehingga mereka tidak peduli, tapi mereka benar-benar tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Itu akan sulit untuk dibuktikan, karena pernyataan sejauh ini mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak tahu kalau dia tidak punya tali. Apa pendapatmu tentang apa yang telah dikatakan oleh pihak pembela sejauh ini, setidaknya di media, bahwa mereka berpengalaman, mereka pingsan, mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka sedang syok, mereka sudah pernah melakukan lompatan seperti ini sebelumnya, mereka tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk mengamankan dia. Itu adalah beberapa pernyataan awal yang kita lihat dari, saya kira, pengacara pembela yang terkait dengan kasus ini. Begini pendapat saya tentang hal ini. Terakhir kali kamu bertanya tentang regulasi aktivitas ini, dan secara keliru saya mengatakan bahwa rope jumping dan monkey jumping tidak diatur. Itu salah. Bungee jumping diatur secara resmi diatur di Brazil, tapi rope jumping tidak. Tapi bagian yang rumit adalah kenyataan bahwa tidak diatur bukan berarti dilarang. Jadi tidak ada regulasi yang benar-benar menyatakan siapa yang bertanggung jawab atas apa, bagaimana seharusnya dilakukan, peralatan apa saja yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang tidak. Dan ketika berurusan dengan kasus pidana, seperti yang saya katakan, kamu harus bisa menunjukkan dengan tepat siapa melakukan apa. Dan jika aktivitas ini sangat tidak diatur, sehingga bahkan jika tidak ada pernyataan, kamu tidak akan bisa menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas apa. Dalam pernyataan mereka, kamu tidak akan menemukannya karena mereka tidak tahu. Dan mereka tidak bisa tahu, tidak ada regulasi. Jadi izinkan saya bertanya tentang itu. Saya membaca menurut Bakinot de Kias, Evandro Schutz, yang merupakan manajer teknis dari Asosiasi Perusahaan Ekowisata dan Wisata Petualangan Brasil, pada dasarnya mengatakan bahwa Brasil memiliki persyaratan untuk aktivitas-aktivitas seperti yang sedang kita bicarakan, aktivitas-aktivitas petualangan ini. Dia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan SBT News, kutip, Brasil adalah referensi dunia dalam standarisasi teknis untuk aktivitas wisata petualangan. Kami memiliki 51 standar teknis dan undang-undang yang sangat relevan untuk pelaksanaan kegiatan rekreasi dan petualangan komersial. Namun dia menyoroti bagaimana ada aturan khusus terkait komunikasi, perlengkapan keselamatan, dan keterampilan para profesionalnya. Dan dia memperingatkan bahwa kejadian seperti yang kita lihat di jembatan Rangka ini yang masih terus berlangsung dengan mengatakan, kutip, ini bukan satu-satunya kasus. Ini terjadi setiap akhir pekan di Brasil secara ilegal dan tidak sesuai aturan. Jadi memang menjadi pertanyaan, menurut saya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Jika mereka benar-benar tidak memiliki izin untuk melakukan lompatan-lompatan ini, maksud saya, apakah ini kesalahan pemerintah? Apakah polisi menindak organisasi lain, terutama setelah kejadian ini? Menurut pandangan saya, menurut pandangan pribadi saya, semua orang yang terlibat bertanggung jawab atas hal ini. Ketika berbicara tentang jembatan itu sendiri, jembatan tersebut dibangun sebagai jalur untuk rel kereta api nasional yang sebenarnya tidak pernah melintasi jembatan itu. Keretanya tidak pernah datang. Jadi jembatan itu tidak berguna selama bertahun-tahun. Dan aktivitas-aktivitas ini sudah terjadi di sini selama bertahun-tahun. Dan tidak ada yang dilakukan untuk menghentikannya. Mereka memasang tanda di satu sisi, tapi orang-orang masuk melalui properti pribadi yang dekat dengan jembatan. Jadi mereka bahkan tidak melihat tanda itu. Mereka hanya tahu bahwa ada jembatan dan mereka harus sampai ke sana dengan cara apapun. Jembatan itu sendiri milik pemerintah federal, tapi pemerintah kota dari 2 kota yang terlibat juga berbagi tanggung jawab atas hal ini. Mereka harus memasang tanda, mereka harus memastikan bahwa mereka mencegah orang-orang mengakses jembatan ini. Karena sudah diketahui bahwa tempat ini berbahaya. Selama bertahun-tahun, setelah semua ini terjadi, pemerintah federal berkomitmen untuk meledakkan jembatan itu. Mereka akan merobohkannya. Dan pemerintah kota yang terlibat akan memasang pembatas untuk mencegah orang-orang mengakses jembatan ini dari kedua sisi. Meskipun itu belum terjadi, tapi ini sudah terjadi sekarang. Seharusnya ini sudah dilakukan sejak lama. Dan juga terlepas dari semua itu,
Lompat dengan pali bukanlah aktivitas yang benar-benar baru. Ini bukan sesuatu yang baru saja dimulai kemarin. Jadi, jika memang tidak akan sepenuhnya dilarang, seharusnya sudah diatur sejak lama. Apakah menurutmu mereka akan merobohkan jembatan ini setelah kejadian ini? Dan idenya adalah bahwa dibutuhkan sesuatu seperti ini agar jembatan itu dirobohkan. Tapi bukankah itu menandakan bahwa pemerintah mengakui tanggung jawab? Apakah itu berarti pemerintah mengatakan seharusnya kita sudah merobohkannya? Ada masalah. Kita tidak mengakuinya, kita tidak melakukan ini. Apakah itu menunjukkan kepada Anda bahwa setiap tuduhan bahwa jembatan ini berbahaya adalah benar? Tapi argumen lainnya adalah, mungkin apa yang terjadi terlihat sangat buruk. Mereka tidak punya pilihan selain merobohkannya. Saat ini, tanggung jawab sepenuhnya ada pada para terdakwa. Mereka yang bertanggung jawab atas hal ini, entah itu terjadi di jembatan atau di tempat lain. Tapi saya penasaran dengan pendapat Anda tentang hal ini. Bahwa jika mereka akan merobohkan jembatan itu, bukankah itu berarti pemerintah mengakui bahwa mereka memang salah? 100%. Izinkan saya bertanya ini sebelum kita mengakhiri semuanya. Apa yang terjadi selanjutnya dengan kasus pidana? Jadi, ada kasus pidana terhadap 3 instruktur itu. Apa yang terjadi selanjutnya dalam prosesnya? Dan yang kedua, untuk 3 orang yang baru saja ditangkap, kapan batas waktu terakhir Anda bisa mengajukan tuntutan terhadap mereka? Ketika mereka ditangkap, penyidikan memiliki waktu 45 hari untuk diselesaikan, yang bisa diperpanjang selama 45 hari lagi. Tapi selain itu, jika belum ada dakwaan sampai saat itu, mereka harus dibebaskan sampai ada putusan. Dan untuk 3 orang yang sudah didakwa, apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya? Mereka akan menunggu dakwaan lainnya diproses, karena ini adalah kasus dengan korban. Dan Anda tidak bisa mengadakan 2 persidangan untuk 1 kasus. Jika ada lebih dari 1 orang yang terlibat, Anda harus mengadili semua orang secara bersamaan. Jadi yang satu itu tergantung pada yang ini. Oke, saya mengerti. Tidak ada persidangan terpisah. Jadi bisa saja 6 orang diadili bersama-sama. Ya, saya pernah mengalaminya sebelumnya. Waktu itu ada 30 orang yang terlibat. Jadi 30 orang di satu persidangan. Wah, kedengarannya rumit. Memang. Ya, tadi waktu kamu hadir, aku bertanya bagaimana reaksi orang-orang terhadap berita ini. Dan meskipun ada kesedihan dan patah hati, kamu menyebutkan bahwa banyak orang di dunia maya, sayangnya lebih banyak berkomentar tentang tubuh dan penampilan Maria Eduarda daripada hal lainnya yang sejujurnya sangat menjijikkan. Ya. Apa perkembangan terbaru yang bisa kamu sampaikan kepada kami soal itu? Informasi terbaru yang bisa saya sampaikan adalah orang-orang yang membuat komentar menjijikkan tentang tubuhnya di kamar mayat dan bagaimana hal itu akan terjadi, mereka sedang diselidiki. Ada 2 anggota Komnas Perempuan yang pergi ke kejaksaan dan meminta agar orang-orang ini diselidiki terkait komentar mereka. Mereka bisa didakwa melakukan kejahatan? Ya, Kejahatan apa yang bisa membuat mereka didakwa? saya tidak tahu terjemahan pastinya, tapi itu adalah menghasut untuk melakukan sesuatu yang kejam terhadap tubuh seseorang. Oke. Dan saya minta maaf karena di Amerika Serikat kami punya perlindungan amandemen pertama. Orang-orang sering mengatakan hal-hal menjijikkan sepanjang waktu. Dan mereka punya hak untuk itu. Kecuali jika sudah melewati batas secara hukum, kecuali itu adalah ancaman, pelecehan, pencemaran nama baik, menghasut atau mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan nyata. Apakah di Brasil ada perlindungan seperti itu? Seperti kebebasan berbicara dalam amandemen pertama? Kami punya, tapi jauh lebih terbatas dibandingkan di Amerika Serikat. Jauh lebih terbatas. Kamu bisa dengan mudah dianggap bertanggung jawab atas suatu kejahatan. Kamu bisa didakwa melakukan kejahatan dengan sangat mudah. Wah, oke. Itu adalah komponen terpisah yang juga akan kita bahas. Baiklah, terima kasih sudah memberitahu kami. Sedang sekali bertemu denganmu dan saya menghargai kamu sudah memberitahu kami apa yang terjadi di sana. Terima kasih, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kalian saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun kalian mendengarkan podcast. Kalian juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika ingin mengikuti saya di X, Instagram, atau acara saya di News Nation, JC Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.